Pemanfaatan lingkungan digital sangat penting dalam mendukung implementasi pembelajaran mendalam. Tapi ingat, lingkungan nyata tak kalah pentingnya. Saya mengkolaborasikan keduanya dalam model pembelajaran Station Rotation Plus. Assalamualaikum, saya Fitri, guru kelas 3 SDN Gapura Barat 1 Sumeneb. Di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana saya memanfaatkan papan interaktif digital dalam model pembelajaran Station Rotation dengan mengkombinasikan dengan lingkungan nyata. Pada materi IPAS kelas 3 dalam topik siklus hidup hewan, saya membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Di dalam kelas, saya menyediakan 4 stasiun belajar buatan termasuk digital dan 1 stasiun lingkungan fisik. Dan pastinya saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Seperti apa praktik baiknya? Simak sampai selesai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sudah siap belajar? Nah, sekarang berdoa dulu. Dipimpin oleh Zizi. Yang keras suaranya. Oke, Ibu cek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? 3 orang teman kalian yang tidak masuk hari ini, semoga lekas sembuh. Nah, hari ini adakah yang tahu akan belajar apa? IPAS. Hari ini kita akan belajar tentang hewan. Tentang daur hidup hewan. Kemarin sudah belajar hewan di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Oke, ada yang tahu kenapa hewan dari kecil hingga dewasa bentuknya berubah-ubah? Ada yang bisa memberikan contoh? Ayam. Ayam dari kecil hingga dewasa bentuknya tidak sama. Katak. Apa kamu tahu katak bentuknya berubah-ubah? Enggak tahu? Nah, kita kembali ke ayam. Ayam dimulai dari apa? Telur. Apakah sama nanti kalau sudah besar? Enggak sama. Kita belajar bukan hanya di kelas ya. Ada 2 tempat. Di luar kelas dan di dalam kelas. Oke, sebentar lagi kita akan keluar kelas. Kita akan mencari apa? Hewan. Hewan apa saja bebas yang kalian temukan. Semuanya ditulis namanya, menemukan hewan apa saja. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Buku dan alat tulis. Coba dikeluarkan semuanya. Oke, semuanya. Perhatikan kita sudah di luar kelas, di lingkungan. Apa yang akan kita cari hari ini? Hewan. Ibu nggak membatasi kalian menemukan hewan apa saja. Semua hewan yang kalian temukan boleh kalian catat. Sebanyak apapun boleh kalian catat. Oke? Nah, jangan terlalu jauh dari lingkungan sini. Karena ibu jaganya di sini. Oke? Dan harus hati-hati. Lihat dulu di sekitar kalian ada benda-benda berbahaya atau tidak. Paham? Bisa jaga diri? Bisa jaga keamanan? Nah, yang terpenting adalah jangan membuat sampah. Fokus sama tugasnya, mencari hewan. Oke, siap? Mana
Jadi bagaimana di luar kelas? Seru. Apalagi senang? Banyakkah kalian menemukan hewan-hewan? Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan salah satu hewan yang kalian temukan di luar kelas? Nah, Ibu tunjuk ya, giliran, nggak usah protes, biar nggak rame, oke? Dari Zizi. Capung, yang lain selain capung. Arka. Belalang. Adiba. Kupu-kupu. Ibu ambil salah satu contoh dari hewan yang kalian temukan. Yang paling umum kupu-kupu. Cantik nggak kupu-kupu? Cantik. Cantik. Warnanya indah tidak? Indah. Berwarna-warni. Nah, coba bayangkan. Dari telur, ulat, kupu-kupu, dia berubah berapa kali? 4 kali berubah. Jadi ada 4 kali perubahan bentuk tubuh. Bentuknya sangat berbeda jauh, mulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu. Dari ulat dia tidak punya sayap, hingga menjadi kupu-kupu dia bisa terbang. Itu disebut dengan metamorfosis. Setelah kalian dari luar menemukan berbagai macam hewan, nah untuk lebih memahami apa hewan tersebut mengalami bentuk yang berbeda-beda, nah kalian akan mengunjungi stasiun-stasiun seperti kereta. Nah, di stasiun tersebut kalian akan belajar juga seperti di lingkungan luar tadi. Nah, apakah ada hewan di sana? Nah, kita cari tahu. Bagaimana kita ke stasiun tersebut? Nanti Ibu arahkan satu-satu menurut kelompoknya masing-masing. Di stasiun 1 itu ada video. Silahkan bersama kelompoknya kalian lihat video apa yang ada di sana. Di stasiun 2, kalian bisa melihat tahapan perubahan bentuk hewan melalui diorama. Di situ kalian bisa putar gambarnya, oke? Nah, di stasiun 3 kalian akan bermain. Di stasiun 4 kalian akan mengerjakan tugas. Tugasnya berupa LKPD yang sudah Ibu sediakan. Setiap stasiun yang kalian harus kunjungi, Ibu kasih waktu 5 menit. Sekarang kita tukar kelompok 3 ke stasiun 2, kelompok 1 ke stasiun 3. Sudahkah kalian dari stasiun-stasiun yang Ibu tadi buat? Sudah. Seru tidak? Seru.
Apa yang kalian temukan dari tiap-tiap stasiun? Siklus. Apa lagi? Metamorfosis. Metamorfosis hewan apa yang kalian temukan? Nyamuk. Nah, di stasiun 2 kalian menemukan apa saja? Kata. Berudu. Kupu-kupu. Kepompong. Iya. Di stasiun 3 apakah seru bermain? Seru. Ada banyak lagi hewan di sana ya? Ya, sekarang di stasiun 4 apakah kalian semuanya sudah mengerjakan tugasnya? Ibu minta kelompok 1 maju ke depan semuanya. Bawa hasil tugasnya. Nomor 1 menjadi telur, nomor 2 menjadi ulat, nomor 3 menjadi kepompong, nomor 4 kepompong sudah mulai terbuka, nomor 5 sudah menjadi kupu-kupu. Oke, gimana? Apakah benar? Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Seru? Serunya di mana? Letak serunya di mana? Bisa? Belajar tentang siklus. Yang lain, serunya di mana? Belajar tentang metamorfosis. Main game. Belajar metamorfosis. Belajar metamorfosis. Apa lagi? Mencari hewan di luar. Seru ya? Seru. Oh. Nah, sekarang Ibu mau menekankan lagi bahwa hari ini kan belajar tentang siklus hidup hewan. Hewan yang kalian temukan bermacam-macam. Ada banyak jenisnya. Nah, juga perubahannya bermacam-macam. Jadi anak-anak, setiap makhluk hidup itu mengalami perubahan. Perubahannya bertahap, ya. Dari mulai kecil hingga dewasa. Ada yang perubahannya tidak jauh berbeda, ada yang perubahannya sangat berbeda dari kecil hingga dewasa. Nah, kalian sebagai makhluk hidup, salah satu makhluk hidup, harus bisa menerima setiap perubahan yang akan terjadi dalam hidup kalian. Apapun itu. Ya, kamu dari kecil hingga dewasa pasti mengalami perubahan. Harus bisa menerima, harus siap dengan setiap perubahan. Siap dengan setiap perubahan? Siap menjalaninya? Iya. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Ada satu cerita sedikit saja tentang belalang. Belalang, ada 2 belalang yang tercebur ke sebuah gelas yang berisi susu. Nah, satu belalang tersebut dia sudah putus asa, oh aku akan tenggelam. Nah, satunya lagi dia terus mengayuh untuk mencapai dinding gelas paling atas. Hingga lama dia mengayuh, nah dinding paling atas itu belum nyampe. Tapi lama-kelamaan susu mengalami padatan. Hingga dia berhasil ke atas. Nah, dari situlah kita belajar bahwa kita harus terus tetap berusaha. Jangan menyerah. Oke, semuanya paham? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik baik pemanfaatan lingkungan digital yang dikombinasikan dengan lingkungan nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik di SDN Gapura Barat 1. Saya yakin dengan pembelajaran mendalam dan teknologi yang bersahabat, murid-murid kita akan menjadi lebih hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.